Halo, perkenalkan nama lengkap saya Lidun Sayana Tiara, tingkat 2, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pelayanan gizi dalam kondisi bencana. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang bencana. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana juga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda dan dampak psikologis. Dari pengertian ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ada 3 jenis bencana. Yang pertama itu bencana alam. Bencana alam itu seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua itu bencana non-alam. Bencana non-alam itu seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit seperti COVID. Yang ketiga itu bencana sosial. Bencana sosial itu seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat atau seperti teror. Berikutnya itu ada 3 pencegahan bencana. Yang pertama itu kesiapsiagaan, yang kedua peringatan dini, yang ketiga mitigasi. Baik, kita masuk ke siklus penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana itu ada prabencana atau situasi terjadi bencana, setelah itu masuk ke prabencana. Itu juga situasi ada potensi bencana atau bencana tangkap darurat dan pemulihan. Krisis kesehatan. Krisis kesehatan adalah rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Korban jiwa itu korban luka atau sakit, pengungsian, dan atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Ini membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal. Jadi apa sih peran ahli gizi dalam pengolahan bencana? Peran ahli gizi itu sangat penting dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan untuk mempertahankan status gizi masyarakat dan mencegah risiko sakit dan kematian akibat kekurangan gizi. Khusus pada kelompok rentan, yang pertama tuh meningkatkan risiko kematian pada anak gizi buruk. Yang kedua itu masyarakat umum. Masyarakat umum terjadi rentan terhadap masalah gizi apabila dampak bencana terjadi secara berkepanjangan. Yang ketiga, pencegahan dan penanganan masalah gizi yang tidak tepat saat situasi bencana dapat berakibat pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak apabila penanganan itu lambat. Berikutnya peran ahli gizi dalam pengelolaan bencana. Yang pertama, melaksanakan koordinasi penanganan gizi pada situasi bencana. Yang kedua, melaksanakan kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi. Yang ketiga, membuat rencana respon gizi. Dan yang keempat, mengelola kegiatan pemberian makan bayi dan anak atau PMBA pada situasi bencana. Yang kelima, mengelola kegiatan pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk. Yang keenam, mengelola kegiatan suplementasi gizi pada situasi bencana. Dan yang ketujuh, mengelola kegiatan dukungan gizi bagi kelompok rentan. Yang kedelapan, melakukan komunikasi risiko dan melibatkan masyarakat. Dan yang kesembilan, mengelola informasi dan surveillance gizi. Dan yang kesepuluh, mengelola logistik gizi. Jadi pentingnya pelayanan gizi saat bencana. Terima kasih.